Status pengusutan perkara beras oplosan yang ditangani oleh Satgas Pangan Polri kini sudah naik ke tahap penyidikan, tepatnya pada Kamis 24 Juli 2025. Dari hasil uji sampel, Satgas Pangan Polri menemukan ada 3 produsen dan 5 merek beras premium yang melanggar mutu dan juga takaran. Namun meski begitu, tim Satgas Pangan Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana ini. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan Tribun News yaitu Abdi Rianda. Halo rekan Abdi, bisa dijelaskan poin apa saja yang disampaikan oleh Satgas Pangan dalam konferensi pers soal kasus beras oplosan ini rekan? Ya, terima kasih rekan Arin. Bisa saya jelaskan terkait dengan hasil konferensi pers Satgas Pangan Polri di Baris Krim Polri pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 hari ini. Memang tadi disebutkan Satgas Pangan Polri sendiri sudah menaikkan status kasus beras premium oplosan yang memang tidak sesuai mutu dan juga standar takarannya, itu sudah dinaikkan dari penyelidikan dan ke penyidikan. Artinya memang ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus dugaan beras oplosan, beras premium oplosan maksud kami. Nah, dari hasil temuannya memang penyelidikan atau pengusutan yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri ini memang berdasarkan dari temuan investigasi dari Kementerian Pertanian atau Kementan yang menemukan ada 212 merek yang diduga memang tidak sesuai dengan mutu dan standar takaran yang seharusnya untuk beras premium. Sehingga dari hal ini pihak penyidik Satgas Pangan Polri atau Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri ini melakukan pengusutan dan melakukan penyelidikan sehingga bisa menemukan ada 9 merek yang memang patut diduga untuk tidak memiliki standar mutu dan juga takaran yang seharusnya. Dari 9 merek itu lalu dilakukan uji lab oleh pihak kepolisian dengan bekerja sama dan dengan Kementerian Pertanian, sehingga sampai saat ini ditemukan ada 5 merek dari 3 produsen yang memang sudah diketahui melanggar aturan beras premium atau melanggar standar dan mutu dan takaran sehingga bisa disebut dengan beras oplosan. Saat ini juga memang setelah meskipun kasus ini sudah dinaikkan ke penyidikan, namun pihak kepolisian masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini karena memang masih melakukan penyelidikan atau pendalaman lebih jauh lagi. Namun pasalnya sudah diterapkan, yakni uh, pasal 62 Jungto pasal 8 ayat 1 huruf A dan huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan juga atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Begitu, Arin. Baik rekan, bisa dijelaskan berapa rincian total kerugian masyarakat atas kasus kecurangan ini rekan? Ya, memang dari awal Kementerian Pertanian atau Menteri Pertanian Andi Amran juga sudah menyebutkan berapa taksiran kerugian terkait dengan adanya beras oplosan ini. Bisa saya sebutkan memang kasus ini bermula dari adanya anomali yang ditemukan dari Kementerian Pertanian terkait dengan saat panen raya dan beras itu surplus, namun harga di pasaran itu naik, sehingga dilakukan investigasi dan ditemukan beberapa kejanggalan sehingga berkoordinasi dengan kepolisian. Berdasarkan ketidaksesuaian yang ditemukan atau investigasi dari Kementerian Pertanian ini juga menyebutkan ada potensi kerugian di konsumen atau masyarakat, yakni per tahunnya sebesar 99,35 triliun yang terdiri dari beras premium sebesar 34,21 triliun dan juga beras medium sebesar 65,14 triliun. Yang ini juga memang yang sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri Pertanian Andi Amran sebelumnya saat press release pada pengungkapan awal adanya dugaan beras oplosan ini. Begitu rekan Arin. Baik rekan, bisa diberitahu perusahaan dan merek beras apa saja yang terbukti melakukan kecurangan dalam kasus beras oplosan ini rekan? Ya, memang tadi disebutkan dari 9 merek yang ditemukan oleh
penyidik Satgas Pangan Polri yang diduga melakukan pelanggaran mutu dan takaran atau beras oplosan ini sudah ada 5 yang memang sudah keluar hasil labnya, yakni maksud kami ada 5 merek dan ada 3 produsen. Bisa saya jelaskan, 3 produsen dan 5 merek itu yakni dari PT Food Station yang merupakan produsen beras merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen. Lalu juga ada toko SY atau Sumber Rezeki yang merupakan produsen beras merek Jelita, dan PT PIM atau PIM selaku produsen beras merek Sandia yang memang kita tahu tersebar di masyarakat, di toko-toko retail dan juga toko-toko kelontong masyarakat, begitu rekan Arif. Oke, tadi rekan Abdi sempat menyebut kalau pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, rekan. Bisa dijelaskan apa alasan Polri belum menetapkan tersangka? Ya, memang tadi Satgas Pangan Polri, Brigjen Helvi Assegaf menyebut saat ini memang masih terus dilakukan pendalaman dan juga terus dilakukan pengembangan terkait apakah ada merek-merek lain yang juga diduga melakukan pelanggaran terkait dengan mutu dan takaran beras atau beras oplosan ini. Dan selain itu juga pihaknya juga masih mendalami dengan memeriksa sejumlah saksi dari 3 produsen ini yang memang nantinya akan dibidik juga, bisa karena sudah ditemukan adanya niat jahat sehingga bisa dibidik entah itu tersangka perorangan dan juga tersangka dari korporasi. Namun memang itu masih dilakukan pendalaman oleh penyidik Satgas Pangan Polri. Nantinya juga setelah sudah ada keterangan lebih lanjut, maka pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara dan nantinya menetapkan tersangka dalam kasus beras oplosan ini. Begitu rekan Arif. Baik, terima kasih rekan Abdi Rianda atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Penyidik mendapatkan fakta bahwa modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yaitu melakukan produksi beras premium dengan merek yang tidak sesuai standar pada mutu yang tertera pada label kemasan yang terpampang di kemasan tersebut, menggunakan mesin produksi baik modern maupun tradisional, artinya dengan teknologi yang modern maupun manual. Ini yang kita temukan. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen dengan rincian yaitu PT PIM merek Sanai, PT FS merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen, serta toko SY dengan merek Jelita maupun Anambas. Berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara kita status penyelidikan kita tingkatkan menjadi penyidikan. Selanjutnya penyidik melakukan tindakan upaya paksa, yaitu pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 14 orang, pemeriksaan terhadap ahli analisa beras Kementan, ahli perlindungan konsumen, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti bersama dengan tim Puslapor Polri untuk mencari jejak digital, serta petugas pengambil contoh PPC Kementerian Pertanian RI dan di 4 lokasi TKP tersebut di atas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.